present aktif indikatif dan second declension. Nah, di sini saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta dengan program studi pendidikan agama Kristen. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada present aktif indikatif dan juga second declension, maka pertama-tama kita akan sedikit mempelajari mengenai alfabet dari bahasa Yunani itu sendiri. Sesuai dengan slide yang sudah tertera di depan, teman-teman bisa baca bahwa ada beberapa alfabet dalam bahasa Yunani. Nah, yang pertama, teman-teman bisa perhatikan dengan bahasa Yunani yang sudah tersedia. Di situ ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, theta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, si, omega. Nah, itulah beberapa alfabet dalam bahasa Yunani. Oke, kita masuk kepada slide berikut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai present aktif indikatif. Nah, teman-teman, berbicara mengenai present aktif indikatif, ada beberapa elemen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tenses. Nah, tenses ini merupakan elemen kata kerja atau biasa disebut sebagai verba yang menunjukkan hubungan dengan sebuah kegiatan. Terus yang kedua adalah voice. Nah, voice ini adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Nah, itu yang namanya voice. Nah, kalau mood adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realita. Nah, person ini berbicara mengenai elemen yang mengenai tiga hal. Nah, yang pertama adalah subjek yang sedang berbicara, yang sedang berbicara itu adalah disebut sebagai orang yang pertama. Terus subjek yang diajak berbicara itu adalah orang yang kedua. Subjek yang sedang dibicarakan itu adalah orang yang ketiga. Gitu. Itulah beberapa present aktif indikatif dan elemennya gitu. Dan yang terakhir elemen dari present aktif indikatif itu adalah number. Nah, number itu berbicara mengenai elemen verba yang menunjukkan apakah subjek tunggal atau biasa disebut sebagai singular atau jamak yang biasa disebut sebagai plural, teman-teman. Oke, kita masuk kepada next slide. Nah, teman-teman, ini beberapa fungsi dari present aktif indikatif. Nah, fungsinya dari present aktif indikatif sebagai present, maka dia akan menunjukkan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, itu biasa disebut sebagai linear action. Terus yang kedua, fungsi dari present aktif indikatif sebagai aktif, itu menunjukkan bahwa subjek yang melakukan sebuah kegiatan. Terus kalau fungsi dari present aktif indikatif sebagai indikatif itu adalah dia menunjukkan realitas yang sebuah kegiatan yang sedang terjadi gitu. Nah, itulah fungsi dari present aktif indikatif, dari present terus aktif terus indikatif gitu. Next slide. Nah, beberapa bentuk present aktif indikatif. Nah, bentuknya itu adalah singular sama plural. Nah, teman-teman, dari singular sama plural ini dalam bentuknya kita akan mengetahui siapa, kalau huruf kita akan melihat atau menjadi patokan kita adalah akhirannya gitu. Kalau misalnya di dalam singular o terakhirnya, maka otomatis kita sebut sebagai orang yang pertama. Terus kalau yang kedua di dalam singular kata terakhirnya itu adalah is, maka disebut sebagai orang yang kedua gitu. Jadi patokan kita dulu adalah akhirannya gitu, teman-teman. Gitu. Terus yang ketiga, kalau a, maka otomatis di dalam sebuah singular maka itu dikatakan sebagai orang yang ketiga gitu. Jadi teman-teman mohon perhatikan kalau teman-teman melihat ada bahasa Yunani terus ada akhirannya itu adalah o, is, a, maka disitulah kita bisa tahu oh ini ternyata orang pertama, oh ini orang kedua, oh ini orang ketiga gitu. Terus yang kita lihat kepada plural untuk orang 1 dan 2 dan 3-nya gitu. Nah, kalau kita lihat dalam plural, orang pertamanya itu adalah omen gitu, teman-teman. Jadi patokan teman-teman di akhirannya itu adalah omen, itu adalah orang pertama dalam plural. Terus kalau et di dalam plural adalah orang yang kedua. Terus yang ketiga, kalau oc itu akhirannya, maka otomatis dia termasuk kepada orang yang ketiga, tetapi dia bentuk kepada plural. Bisa juga sebagai ausin, itu adalah kalimat orang yang ketiga di dalam plural, teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita masuk kepada present aktif indikatif dengan berbagai kata kerja yang bisa kita lihat langsung ya, teman-teman. Di sini ada singular dan plural, teman-teman. Nah, di sini dalam pertama itu adalah low. Nah, low itu kita lihat, oh ternyata akhirannya itu adalah oh, maka dia termasuk kepada yang namanya singular tapi bagian orang yang pertama, yang berarti sebagai am losing, teman-teman. Terus yang kedua, kita masuk kepada singular. Nah,
kita kan di sini ada tulisan ada kata mengatakan bahwa Louis. Nah, Louis itu kan tadi kalau kita kembali lagi mengingat bahwa ada bentuk-bentuk orang pertama dan orang kedua. Nah, kalau Ace itu kan orang yang kedua, maka dia termasuk sebagai singular tapi bagian orang kedua yang berarti sebagai you are losing, teman-teman. Terus kita masuk kepada yang terakhir. Nah, yang terakhir di situ kan adalah Louis. Nah, A itu kan termasuk kepada orang yang ketiga, tapi bagian dalam singular. Maka otomatis kalau kita lihat kata yang sudah ada sebagai contoh dari present active indikatif, maka Louis itu kan kalau kita lihat akhirnya itu kan termasuk kepada orang ketiga. Maka dia termasuk kepada singular tapi bagian orang ketiga. Dalam orang ketiga itu biasa kita pakai sebagai he, she, it. Terserah pilih yang mana yang cocok sesuai dengan konteks yang akan kita transliterasi dari kalimat tersebut gitu. Misalnya he is losing, atau mungkin she is losing, atau it is losing gitu, teman-teman. Oke, kita masuk kepada plural. Nah, plural untuk menentukan kalimat 1, 2, dan 3-nya ada beberapa contoh kalimat yang sudah tertera depan di slide tersebut bahwa lowman. Nah, lowman itu kan kalau kita lihat kan, kalau tadi kan kalau kita back lagi bahwa orang yang pertama dari plural itu kan adalah omen gitu akhirannya, maka otomatis bisa simpulkan bahwa ini termasuk kepada orang yang pertama dalam bentuk plural yang artinya adalah we are losing, teman-teman. Kita masuk kepada luete. Nah, artinya kalau kita lihat di dalam plural tapi orang yang kedua tadi kan akhirannya adalah et gitu, maka otomatis dia termasuk kepada orang yang kedua plural yang artinya adalah you are losing, teman-teman. Kita masuk kepada yang namanya luosin atau luosi yang artinya di dalam kalau kita lihat di dalam akhirannya maka dia termasuk kepada akhiran dari plural tapi bagian orang ketiga, maka yang berarti sebagai dia losing, teman-teman gitu. Oke, kita masuk kepada contoh-contoh dari kalimat yang sudah tadi saya berikan atau sebagai yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman mengenai singular plural yang bagian orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Kita masuk kepada contoh-contoh dari memparsing dari present active indikatif supaya kita mengetahui yang mana sih orang satu, yang mana sih orang kedua, yang mana sih orang kedua, letaknya di mana gitu. Nah, oke, kita langsung aja masuk kepada contoh soal gitu. Kita mau memparsing langsung gitu. Nah, di sini ada kalimat pertama yaitu kata pertama, bukan kalimat. Kata pertama itu adalah Yinos case. Nah, Yinos case kita perhatikan dulu dia termasuk pada tense apa, voice apa, mood apa, person apa, number apa. Terus kita akan lihat hasil dari terjemahan yang sudah kita buat gitu. Nah, oke, yang pertama dari Yinos case ini dia termasuk kepada tenses present gitu. Terus dia termasuk kepada voice aktif. Terus moodnya itu termasuk kepada indikatif. Terus person dia termasuk kepada orang yang kedua karena akhirannya itu adalah ace gitu. Berarti numbernya itu adalah singular karena di dalam singular yang ace akhirannya ace itu termasuk kepada orang yang kedua. Berarti dia termasuk kepada singular gitu. Oke, kalau kita parsing akan menjadi PAI second singular gitu. Maka jadilah terjemahan seperti you are no gitu. Oke, next slide. Itu ya contoh yang pertama untuk orang yang kedua. Sekarang orang yang ketiga. Ada kata archel. Nah, archel itu tensesnya itu termasuk pada present. Terus kalau voice-nya aktif, mood-nya itu indikatif, maka person-nya itu termasuk orang keberapa. Kalau kita lihat di dalam akhirannya ada ein, maka otomatis dia termasuk kepada yang namanya orang yang ketiga tapi numbernya itu adalah plural karena di singular nggak mungkin karena dia nggak ada di singular, maka otomatis dia termasuk kepada plural karena ein kalimat terakhirnya gitu, maka dia numbernya itu adalah plural. Kalau kita parsing maka akan menjadi PAI third plural gitu. Jadi kalau kita terjemahkan akan menjadi they are losing, teman-teman. Oke, kita next slide. Itu untuk orang yang ketiga ya. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang pertama, didasco. Nah, ada kata didasco kalau dia termasuk kepada tenses present, terus voice-nya aktif, terus mood-nya itu ada indikatif, maka dia termasuk ke orang keberapa sih? Nah, dia termasuk kepada sebagai orang yang pertama karena kalimat aktif
akhir dari didasco itu adalah O, maka dia termasuk kepada orang yang pertama. Dan numbernya itu adalah singular, dan kalau kita parsing akan menjadi PAI first plural. Dan kalau kita terjemahkan akan menjadi I teach, teman-teman. Oke. Itu beberapa 3 hal penting yang kita perlu pelajari kembali lagi mengenai beberapa contoh untuk menentukan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dan saya harap teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai present active indikatif gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada second declension. Nah, teman-teman, kalau berbicara mengenai second declension, setiap kata benda noun-nya terdiri atas 3. Nah, yang pertama adalah case, yang kedua adalah gender, terus yang terakhir adalah number. Nah, kalau case itu adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, itu namanya case. Nah, kalau gender adalah kata benda terdiri atas 3 jenis. Nah, teman-teman bisa perhatikan 3 jenis itu, yang pertama adalah masculine, nah yang kedua adalah feminine, terus yang ketiga adalah neuter gitu. Kita masuk kepada number. Nah, number ini adalah kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal atau singular, dan dia termasuk kepada jamak atau plural gitu. Itu yang namanya number gitu. Nah, kita masuk kepada introduction, teman-teman. Kata benda noun Yunani terbagi menjadi 3 seperti yang tadi saya katakan gitu. Nah, sekarang kita masuk lihat kepada deklensi, dikelompokkan berdasar akhirannya gitu. Nah, deklensi yang kedua dipelajari lebih dahulu karena paling mudah gitu, paling mudah ya gitu deklensi yang kedua. Kalau deklensi yang ke-1 itu terdiri atas 2 gender, yaitu masculine dan neuter gitu, teman-teman. Oke, kita next slide. Nah, kita lihat di sini ada 5 case system dan VS 5 case system, teman-teman. Nah, kalau dilihat kita ada 5 case system, itu ada nominatif, genetif, datif, suatif, dan vokatif gitu. Kalau case system itu ada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, asuatif, dan vokatif gitu. Kita next slide. Oke, kita masuk kepada second declension, endings masculine. Nah, kalau kita lihat di sini ada case-nya itu ada singular, plural, kita akan mengetahui juga translation-nya apa, terus fungsi dasarnya apa gitu. Kita masuk kepada case-nya itu ada nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, asuatif, dan vokatif, teman-teman. Kalau kita lihat di dalam case nominatif, khususnya dalam singular ada os gitu. Kalau di dalam plural ada oi. Terus kalau kita artikan atau transliterasi akan menjadi a, e, atau de gitu, dan itu merupakan fungsi dasar dari sebuah subjek gitu. Kita masuk kepada genetif. Nah, kalau genetif itu ada 2 gitu, teman-teman. Ada genetif sama ablatif gitu di dalam singular dan plural gitu. Dan yang tentunya pemakai dalam segi pemakaian atau fungsi dasar dari pemakaian kalimat tersebut pastinya berbeda gitu, teman-teman. Kalau genetif sama ablatif itu kalau segi dari singularnya itu tetap sama sebagai o, terus kalau di dalam pluralnya juga sebagai on gitu. Terus yang kalau dalam translationnya itu, kalau dari ablatif itu bisa diartikan sebagai of gitu. Kalau di dalam ablatif, genetif maksudnya genetif itu kalau diarti atau ditransliterasi akan menjadi of, kalau ablatif akan menjadi from gitu. Jadi kalau fungsi dari of itu, fungsi dasar dari of itu khususnya di genetif akan berbicara mengenai deskripsi gitu. Kalau di ablatif, kalau yang ditransliteratis akan menjadi from dan berfungsi dasar sebagai separasi, teman-teman. Akan kita masuk kepada datif, lokatif, instrumental. Nah, ini bertiga gitu. Jadi kita akan pakai ketiga hal ini sesuai dengan konteksnya, teman-teman gitu. Nah, di dalam datif, lokatif, instrumental itu kalau dalam singular adalah o, terus kalau plural ada ois gitu. Kalau kita mengartikan atau translation atau translate, kalau di dalam datif itu ada sebagai to atau for, terus kalau lokatif akan berbicara mengenai in, terus kalau instrumental adalah with, by, terus kalau datif berfungsi untuk translationnya itu sebagai to atau for, maka akan berbicara fungsi dasarnya sebagai resepsi. Terus kalau lokatif
kalau ditransit akan menjadi in, dan dia akan berfungsi dasar sebagai lokasi atau posisi gitu. Terus kalau instrumental, kalau kita transit itu kan berarti sebagai with atau by, dan itu fungsi dasarnya itu adalah sebagai sarana atau alat gitu. Itu yang disebut sebagai instrumental gitu. Oke, kita masuk kepada case asuatif gitu. Nah, kalau case asuatif teman-teman, kalau dalam singular itu sebagai on, kalau di dalam plural itu sebagai always. Terus kalau kita translate akan menjadi atau the, dan fungsi dasarnya itu adalah objek langsung. Itu yang namanya asuatif gitu. Kalau vokatif dalam singular itu adalah terus kalau plural itu akan oi, terus kalau di translation gitu akan menjadi o, dan fungsi dasarnya itu sebagai seruan teman-teman. Oke, kita masuk kepada contoh second declension acting masculine. Nah, di sini ada case-nya itu seperti biasa tadi, seperti nominatif, genitif, apelatif, datif, lokatif, instrumental, asuatif, dan vokatif gitu. Dan kalau kita lihat ya dalam case dari singular logos, kalau diartikan sebagai the atau the word. Kalau plural itu adalah logo, yang arti kalau diartikan sebagai the word. Kalau genitifnya sama apelatifnya itu adalah logo, yang bisa diartikan sebagai of the word atau from the word. Yang kalau dalam pluralnya itu adalah logo, yang bisa diartikan sebagai of the word atau from the word. Itu kalau datif, lokatif, instrumentalnya itu berarti ada logo, yang kalau ditranslate dalam singularnya itu adalah to atau for the word, yang kedua adalah in the word, terus yang ketiga adalah with by the word gitu. Jadi kalau dalam pluralnya ada sebagai logois yang bisa diartikan sebagai to atau for the word, terus in the word, with by the word. Nah, kalau kita melihat yang asuatifnya dalam singular dalam logo, kalau ditransliterasi akan menjadi atau the word. Kalau logos itu dalam plural, dalam pluralnya logos, kalau ditranslate akan menjadi the word gitu. Kalau vokatifnya dalam singular akan menjadi, terus kalau ditranslation akan menjadi word. Kalau plural adalah logos, kalau ditranslate juga menjadi word. Oke, next slide. Nah, kita masuk kepada second declension. Pada contoh soal dari second declension yang perlu kita pahami bersama-sama biar kita mengerti ya teman-teman. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada kalimat mengatakan oi kapoi anthropologosin eperon evangelion. Nah, kita susun dulu perkataannya mulai dari oi, kapoi, antropo, dan selanjutnya. Terus kita tentukan dia termasuk apa, case-nya apa, nominatif kah atau lokatif kah atau apa dan lain sebagainya gitu. Kita tentukan. Nah, kita masuk kepada oi. Nah, oi itu termasuk kepada artikel, terus dia termasuk pada nominatif maskulin plural yang artinya adalah the. Terus kalau kakoi ada nouns-nya itu adalah nominatif maskulin plural. Terus kalau kita masuk kepada kata selanjutnya adalah antropo, artinya itu adalah nouns-nya itu adalah nouns-nya itu adalah nominatif maskulin plural, terus dia berarti sebagai person gitu kalau antropo.
Jadi itu yang sudah kita artikan, maka akan menghasilkan sebuah terjemahan sebagai the bad person says still goes well gitu. Itu kira-kira mengenai contoh dari second declension, mengenai kita akan memparsing soalnya gitu, dan itu tadi sudah saya jelaskan. Biarlah penjelasan itu dapat teman-teman perhatikan dengan baik dan menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Kiranya pembelajaran kita pada hari ini mengenai bahasa Yunani, teman-teman bisa mengerti apa sih yang menjadi present active indikatif itu, elemen-elemennya apa gitu, dan juga second declension itu seperti apa, dan juga hal-hal yang terkandung di dalamnya seperti apa sih Kak. Nah, tadi saya dijelaskan. Kiranya semua itu dapat berguna bagi siapapun penonton yang menonton video ini, biarlah semuanya dapat kita belajar bersama mengenai bahasa Yunani ini. Saya Ira Widodo, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.